RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat pagi sahabat RCL dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini. Saya Aska Perdana. Kita ada dalam acara spesial yaitu adalah RCL Podcast atau juga talk show lintas SKPD yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu adalah Bapak Dr. Andes Haji Ali Iskandar MH selaku Camat Palabuhan Ratu sekaligus sebagai Wakil Ketua atau Ketua Komisi Humas dan Kominfo Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, luar biasa. Udah lama gak ketemu sama Pak Camat ini. Sibuk Pak Camatnya katanya lagi banyak kegiatan. Wah, luar biasa sekali. Dipertemukan juga akhirnya di pagi ceria di hari Senin ini. Betul sekali. Pak Camat apa kabar dong? Alhamdulillah. Luar Sampurasun juga untuk semua warga yang hari ini mendengar suara dari RCL yang kita bangga dan kita cinta sekali. Alhamdulillah sekali ya sahabat RCL. Ini, sekarang itu kita nih sahabat RCL dimanapun berada, kita semua sedang sibuk dalam persiapan menuju sebuah kegiatan atau rangkaian besar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, yaitu adalah hajat kita bersama, yaitu adalah Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Wah, ini adalah hajat atau pesta besar yang akan dilaksanakan, yang memang juga berkaitan dengan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi, termasuk juga salah satunya adalah pramuka ya Pak ya. Ini saya agak tertarik Pak Camat sekaligus juga Pak Wakil Ketua, mungkin kita ngomongnya sekarang Pak Wakil Ketua dulu ya. Pak Wakil Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Sukabumi. Apa kaitannya antara pramuka dalam hal ini Pramuka Kabupaten Sukabumi dengan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 yang akan dilaksanakan, yang akan dimulai dibuka tanggal 11 Agustus yang akan datang Pak? Baik, Gerakan Pramuka itu adalah lembaga pendidikan yang mendorong agar anak-anak yang melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar sekolah dan di luar keluarga agar pertama memiliki kesemaptaan, yang kedua juga memiliki karakter yang terbangun sehingga menjadi pribadi yang relatif sempurna, dan yang ketiga tentu saja juga memiliki kemampuan untuk memberikan pengabdian. Nah, Pramuka itu lahir di tanggal 14 Agustus 62 tahun yang lalu. Wow. Dan 14 Agustus itu menjadi hari secara temporal rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Di berbagai macam event yang disediakan dan dipersiapkan baik oleh panitia maupun tumbuh berkembang dari warga masyarakat, insya Allah Pramuka ada di dalamnya. Pramuka turut serta, Pramuka menghiasi bahkan kemudian mengisi sekaligus juga menginisiasi di titik-titik tertentu di mana mungkin pemberdayaan itu harus dilakukan. Memang ini juga bersamaan dengan hari ulang tahun Pramuka ke-62 atau kami menyebutnya dengan Hari Pramuka ke-62 yang enklave itu dilaksanakan di tanggal 14 Agustus. Insya Allah tanggal ini semua kuartir ranting di setiap gugus depan melaksanakan kegiatan Hari Ulang Tahun Pramuka, dan kami dorong agar masing-masing melaksanakan dengan sempurna. Tadi itu orientasinya meningkatkan kapasitas kualitas diri, yang kedua juga memunculkan pengabdian sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan, dan yang ketiga tentu bisa berkontribusi bagi proses pembelajaran pendidikan yang hari ini sedang kita upayakan sebagai bagian utama melakukan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, yang mungkin juga nanti secara puncaknya akan kita laksanakan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Oke, berarti Pramuka ini akan terlibat juga dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, karena memang hari lahir Pramuka atau Hari Pramuka itu sendiri adalah dilaksanakan di setiap tanggal 14 Agustus ya Pak ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai kontribusi yang barusan Bapak bilang, bahwa juga memang Pramuka ini diharapkan dapat berkontribusi besar, terutama kalau di tingkat wilayah atau di tingkat kabupaten adalah untuk kabupaten sendiri ya Pak ya. Dan juga dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ini sendiri Pak, kontribusi apa sih yang akan diberikan, dalam tanda kutip peran serta apa yang akan diberikan oleh adik-adik Pramuka ini terhadap Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan? Ya, betul. Pertama secara temporal karena memang 14 Agustus menjadi rangkaian tak terpisahkan dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten, itu kemudian tak terpisahkan, tetapi secara eksistensi tadi yang kemudian dipertanyakan, tentu saja juga Gerakan Pramuka akan membumi
salah satu kegiatan misalnya ada aktivitas kegiatan insya Allah bersih-bersih pantai. Di Kecamatan Pelabuhan Ratu tidak hanya bersih pantai tapi bersih-bersih sungai. Oke. Nah, kita pun melibatkan anak pramuka. Nanti insya Allah ada sekar budaya, ada kegiatan pentas seni. Betul. Terus kemudian juga pawai karnaval bunga. Yes. Betul. Terus kemudian pesta rakyat. Terus kegiatan tabtu atau kegiatan-kegiatan lainnya. Insya Allah pramuka akan terlibat di dalamnya. Secara substitusi ataupun secara komplementer. Baik secara terpisah maupun menjadi bagian yang melibatkan anak-anak pramuka di dalamnya. Sehingga kemudian pramuka mengisi. Tapi di sisi lain juga ini menjadi ajang pembelajaran buat anak-anak kita untuk bisa tumbuh berkembang, memahami dan mengetahui, mengadopsinya menjadi bagian dari kognitif, kemudian diabsorpsi secara feeling dan being, dan kemudian juga secara pemaknaan itu kemudian menjadi bagian dari jiwa raganya sebagai warga Sukabumi. Betul. Insyaallah. Wah, luar biasa sekali. Di pramuka berarti juga memang hari ini di samping di tingkat kecamatan selaku camat, juga di tingkat pramuka berarti persiapan menuju hari pramuka dan juga mungkin yang akan dirangkaikan dengan hari jadi juga memang sudah sangat besar effortnya dan juga persiapannya berarti ya Pak ya. Alhamdulillah, memang kita sudah mulai merasakan di beberapa tempat persiapan sudah dilakukan, karena memang juga kemarin kita menghadapi posisi duka begitu, menghadapi guncangan berkaitan dengan musibah yang terjadi di SMP Negeri 1 Ciambar, kegiatan kepramukaan yang kemudian juga menelan korban. Ini tentu saja juga menjadi bagian dari pembelajaran buat kami. Memang sempat menimbulkan shock, sempat kemudian mengurangi bahkan akan menghilangkan aktivitas gerakan pramuka. Namun kami yakinkan kepada semua bahwa pramuka lahir memang di alam terbuka, bahwa pramuka itu menjadikan dunia alam terbuka sebagai bagian tak terpisahkan untuk mendidik karakter anak. Tinggal hari ini bagaimana kemudian kita melakukan setiap aktivitas kegiatan dengan manajemen risiko. Betul. Setiap kehidupan pasti ada risiko. Iya, nah, risiko itulah yang kemudian harus kita siapkan, harus kita antisipasi, harus kemudian kita forecastingkan apa yang akan terjadi, tentu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi tentu kita berduka, pasti kita berduka karena ini anak-anak kita. Tentu saja juga hari ini yang sedang berproses hukum juga kita dorong untuk tetap semangat. Tapi di sisi lain tidak boleh berhenti. Karena memang pramuka itu menjadi guardian. Pramuka itu menjadi titik contoh. Betul. Buat aktivitas kegiatan yang lainnya. Jangan sampai kemudian role modelnya malah kemudian menghilang. Maka insya Allah di tanggal 14 akan ada kegiatan semarak di setiap kecamatan, di setiap kuartir ranting, dan akan dimonitor oleh kuartir cabang. Rangkaian pramuka, rangkaian hari ulang tahun pramukanya tentu saja juga diawali dengan kegiatan upacara seperti biasa, mengenang, memastikan prinsip dasar metode kepramukaan itu menjadi konsep yang harus membumi dan kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dasar dharma dan trisatya bisa ditunaikan. Tentu saja juga di beberapa kecamatan hampir mayoritas tetap akan melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu, karena memang tanggal 14 itu di hari Senin. Dan kemudian juga kami syaratkan tuh agar kemudian di setiap kecamatan melaksanakan kegiatan aksi. Sekurang-kurangnya aksi untuk melakukan bersih-bersih tempat ibadah atau rumah ibadah. Ya, bagi muslim mayoritas mungkin masjid lah begitu ya. Dan kami patok standarnya itu setiap gugus depan harus ada satu tempat ibadah yang dibersihkan. Sehingga kami berhitung tuh, mudah-mudahan tidak kurang dari 3.800 masjid atau tempat ibadah itu kemudian didatangi oleh peserta didik untuk dibersihkan. Standar, satu gugus depan, satu tempat ibadah. Di sisi lain pun kami mendorong agar dilakukan gerakan infak dan sodako berupa pengumpulan mushaf Al-Quran atau kitab suci. Betul. Karena memang inklusif di gerakan kepramukaan, tidak hanya pada satu agama. Dan ini kemudian juga akan didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Nanti kita akan kompulir tuh. Kompulir di tanggal 22
Agustus sebagai kegiatan peringatan upacara puncak yang akan dilaksanakan di Lapang Gumbira Nagrak begitu. Yang tentu saja juga nanti akan dilaporkan kepada semuanya bahwa alhamdulillah 47 Kuartir Ranting melaksanakan kegiatan itu, dan kemudian juga kegiatan baktinya tadi itu sudah disebutkan. Bahkan kami menginisiasi itu agar semangat itu muncul, agar setiap Kuartir Ranting selain kami datangi, nanti ada tim yang mendatangi, juga kami ajak untuk mempublikasikan kegiatan itu dalam lomba video sinematik begitu ya. Yang insya Allah juga nanti Pak Ketua juga akan mempersiapkan hadiah yang menantang dan itu kemudian akan diperlombakan. Salah satu syaratnya adalah itu tadi, menerapkan manajemen risiko dalam setiap aktivitas kegiatan, termasuk kegiatan perkemahan, kegiatan kepramukaan, sehingga ini bisa menjawab kedukaan yang kemarin kita lalui bersama, dan keyakinan dan kepercayaan diri kita sebagai anggota gerakan pramuka, termasuk juga warga masyarakat yang mempertanyakan aktivitas kita yang kita laksanakan di luar sekolah dan masyarakat itu. Wah, keren sekali sahabat RCL ya, dimana ternyata gerakan pramuka ini sebagai salah satu mungkin juga bisa dikatakan mungkin awal mula dari anak-anak belajar berorganisasi, awal mula anak-anak belajar mandiri, mungkin akan dibentuk di pramuka itu sendiri, dan ternyata pramuka juga saat ini sudah dikelola dengan baik untuk di Kabupaten Sukabumi, dan juga sudah berjalan dengan baik programnya, di mana juga akan dibuktikan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Agustus dan akan di puncak atau hari puncaknya adalah di tanggal 22 Agustus ya Pak, untuk tingkat Kabupaten Sukabumi. Wow, keren sahabat RCL ya. Jadi sahabat RCL nanti masih bakal balik lagi dan juga masih bakal membahas banyak mengenai gerakan pramuka, termasuk juga tentang kesiapan Bapak Ali selaku Camat Palabuhan Ratu dalam mempersiapkan diri memperingati hari besar, yaitu adalah Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Jadi sahabat RCL jangan kemana-mana, tetap di RCL Nge-Podcast. RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL masih sama Skap Perdana di RCL Nge-Podcast, dan juga masih berbincang bersama Bapak Dr. Andes Haji Ali Iskandar MH selaku Camat Palabuhan Ratu dan juga Wakil Ketua atau Ketua Komisi Humas dan Kominfo Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Sukabumi. Bapak, sedikit lagi dong ngebahas tentang pramuka yang sudah disampaikan, bahwa ternyata pramuka pun juga akan melaksanakan kegiatan akbar yang juga memang dirangkaikan dengan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Di mana pramuka juga akan melaksanakan hari ulang tahun pramuka atau hari pramuka yang ke-62 di tanggal 14 Agustus yang memang akan dilaksanakan secara gebiar atau puncaknya di 22 Agustus ya Pak ya. Sedikit lagi dong Pak ngebahas tentang pramuka ini sendiri, di mana pramuka juga sudah kita bincang atau kita bicarakan barusan sebagai salah satu dasar di mana anak belajar berorganisasi, belajar mandiri, mengenal alam dan segala macamnya, tapi juga mungkin dengan ada ketika kita berbuat ada konsekuensi atau resiko juga yang memang harus didapatkan, tapi juga mungkin manajemen resiko sendiri yang menjadi dasar dari anak-anak belajar pramuka ya Pak ya. Berkaitan dengan Hari Pramuka ke-62, Bapak menyinggung sedikit bahwa anak-anak juga, apalagi Bapak adalah Ketua Komisi Humas dan Kominfo berhubungan dengan komunikasi dan informatika berarti Pak ya, akan ada sebuah kegiatan yang bernama video sinematik. Itu apaan Pak? Maksudnya seperti apa itu? Ya, ini tentu pertama mendidik kita untuk mempublikasikan kepada setiap warga. Ada pertanggungjawaban moral yang kemudian harus disampaikan oleh lembaga pendidikan. Bahwa pramuka sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu harus menjadi lembaga pilihan utama. Dan lembaga yang memberikan solusi paling efektif terhadap masalah-masalah generasi muda. Dan itu tentu saja juga harus memenuhi komponen pembelajaran, mulai dari tujuan, isi, terus kemudian juga berkaitan dengan media, dan yang terakhir evaluasi. Evaluasi itu harus disesuaikan dengan segmenting, targeting warga masyarakat. Kita harus juga mendengar apa sih yang diharapkan oleh warga masyarakat, dan itu harus terjadi melalui publikasi. Dan publikasi itu kebetulan hari ini menjadi tugas kami itu di Kuartir Cabang, agar trust, agar kepercayaan, agar kemudian juga image berkaitan
berkaitan dengan gerakan pramuka tetap terjaga. Ini dibutuhkan di dalam rangka menggali partisipasi. Betul. Nah, oleh karena itu kami dorong setiap kuartir ranting yang pasti melaksanakan kegiatan di kuartir ranting untuk melaksanakan agenda peringatan Hari Pramuka, dan kemudian itu divisualkan, dan visual itu kemudian diperlombakan, tetapi dengan memenuhi kriteria persyaratan yang sudah kami siapkan. Pertama adalah mengembalikan kitab gerakan pramuka dengan prinsip dasar metode kepramukaan, satuan terpisah, kegiatannya di luar, bermain sambil melakukan, begitu, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan, dan yang terkandung di dalamnya adalah berkaitan dengan manajemen risiko, dan itu kemudian harus diceritakan dalam sebuah video singkat 5 menit untuk menggambarkan rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan ini kemudian dipublikasikan kepada warga masyarakat dan kita nilai, sehingga dengan kompetisi ini setiap kuartir ranting bisa bersemangat begitu. Yang terbaik nanti akan kita umumkan di tanggal 22. Wow, luar biasa. Pak, saya agak penasaran juga, berarti kan ini kalau ketika kita berbicara tentang kuartir ranting, berarti kan di tingkat kecamatan, Pak ya, itu tuh menaungi untuk adik-adik pramuka tingkat siaga, penggalang, dan penegak atau ya? Jadi gerakan pramuka itu kegiatan yang dilaksanakan di setiap gugus depan. Gugus depan itu basisnya ada di sekolah, jadi base to school, base to university, base to community. Tapi memang mayoritas kita di satuan pendidikan di sekolah, begitu. Karena apalagi memang dengan undang-undang disebutkan bahwa pramuka itu menjadi kurikulum wajib, betul, bisa diselenggarakan di setiap sekolah. Jadi wajib sekolah, walaupun kepesertaannya tetap suka dan rela sebagai prinsip dasarnya. Nah, karena basisnya di setiap gugus depan, maka pembinaannya dilaksanakan oleh kuartir ranting. Jadi kuartir ranting itu berada di kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Gitu. Nah, di tingkat kecamatan membawahi gugus depan ini kemudian melakukan pengayoman, pembinaan, sekaligus juga memastikan metode kepramukaan dan pendidikan kepramukaan bisa dilaksanakan di setiap gugus depan. Jadi institusi penyelenggaranya adalah kuartir ranting, titik pangkalnya ada di gugus depan. Berarti Pak, barusan Bapak bilang menyinggung, akhirnya saya paham bahwa ternyata kenapa pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, karena memang sudah ada dalam aturan kurikulum, berarti Pak? Sudah tertuang di dalam Undang-Undang 12. Disebutkan bahwa pramuka menjadi kurikulum ekstrakurikuler wajib. Dan ini kemudian sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Bagaimana kemudian anak-anak profil Pancasila itu bisa terwujud tuh. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, kemudian dia bisa mandiri, kemudian dia bisa melakukan kegiatan gotong royong, kemudian dia bisa berwawasan global, dia bisa kritis, dia juga bisa kreatif begitu ya, bernalar kritis. Itu bisa dilakukan di kegiatan kepramukaan dengan karakter yang dibangun, dengan pendidikan akhlak yang dikembangkan. Jadi sebetulnya menguatkan, dan tentu saja juga kami punya keyakinan gerakan kepramukaan ini bisa mempercepat, mengakselerasi tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Siap, luar biasa sekali Bapak Wakil Ketua atau Ketua Komisi Humas dan Kominfo Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Sukabumi. Sedikit kita akan bergeser ini ya, karena memang juga ini luar biasa sekali. Pak Haji Ali ini datang ke sini itu dengan 2 tema dan 2 topik yang berbeda, sahabat RCL ya. Wah, luar biasa. Kita berbicara mengenai Kecamatan Palabuhan Ratu. Pak Camat, sebagai Camat Palabuhan Ratu, center atau titik atau apa ya mungkin ya, pusat dari Kabupaten Sukabumi, jantungnya adalah Palabuhan Ratu, di mana juga hari ini kita semua sedang persiapan dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153, dan secara otomatis Palabuhan Ratu sebagai ibu kota akan menjadi titik utama atau center dari kegiatan hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Pak Camat, persiapan sudah sampai sejauh mana sebagai tuan rumah? Naon hungkul nutos dibenahan, nutos bade diseogikeun kanggo semah-semah tamu-tamu yang bakal hadir ke Palabuhan Ratu. Ya, Palabuhan tadi sudah disebutkan sebagai hub ya, sebagai titik tumpu, sebagai sentrum aktivitas kegiatan. Karena memang faktanya Palabuhan Ratu adalah ibu kota
Boleh lebih Nah, dekat. Oke. ibu kota. Oleh karena itu tentu kita harus mensupport kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 ini dengan sebaik-baiknya. Tentu adalah kepesertaan. Yang kedua adalah menciptakan iklim yang kondusif sehingga Betul. kegiatan itu bisa terlaksana. Dan yang ketiga tentu mohon izin representatif keterwakilan warga masyarakat Kabupaten Sukabumi itu ada di Pelabuhan Ratu. Betul. Karena memang kegiatan sebagian besar dilaksanakan di Pelabuhan Ratu, sehingga masyarakat harus turut terlibat dan harus menerima banyak manfaat. Nah, oleh karena itu tentu kami dilibatkan di berbagai macam rapat-rapat persiapan, dan kami insya Allah hari ini semakin confident kegiatan ini bisa terlaksana secara baik. Setidak-tidaknya ada kegiatan yang bersatu padu dengan panitia tingkat kabupaten, dan kami harus support itu dengan sebaik-baiknya, melibatkan setiap potensi yang kami miliki dan keterlibatan warga masyarakat. Namun di sisi lain pun, insya Allah Kecamatan Pelabuhan Ratu akan melaksanakan kegiatan mandiri yang terakomodir dan tercatat sebagai bagian dari kegiatan di tingkat kabupaten. Oke. Misalnya, mohon izin, insya Allah karena kita mulai dari tanggal 17 itu pesta rakyat. Pesta rakyat juga sebagian diantaranya kita akan melibatkan UMKM yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Bahkan kemudian kepala desa juga akan pasang stand begitu, sama seperti tahun yang lalu. Tahun lalu itu kan diselenggarakan oleh kita, hari ini diselenggarakan oleh kabupaten, tapi kemeriahan dan pesta rakyatnya tetap oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Yang kedua juga kami akan melaksanakan kegiatan tumpeng begitu. Tumpeng, wah. Jadi kita punya 153 satuan pendidikan, Oke. baik dari pendidikan prasekolah sampai SMA, SMK. Oke. Terus kemudian juga ada satuan kerja di kita, ada komunitas, ada organisasi kemasyarakatan kepemudaan. Kami bismillah begitu, sekurang-kurangnya akan terkumpul 250 tumpeng di lapang alun-alun. Makan besar ini kita ya. Jadi nanti sebelum kita akan melaksanakan pembukaan pesta rakyat, maka kita akan festival tumpeng begitu di alun-alun, bersamaan dengan kita sudah melaksanakan kegiatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti akan dilaksanakan di tanggal 17 Agustus. Wow, keren. Walaupun kemudian rangkaiannya juga mundur ke belakang di tanggal 9 Agustus yang akan datang, hari Rabu, kita akan melaksanakan kegiatan bazar murah. Betul murah, insya Allah begitu. Ini dalam rangka mengurangi inflasi, termasuk juga melibatkan warga masyarakat agar perputaran uang juga bisa semakin menguat. Oke. Sekaligus juga kegiatan donor darah dan kegiatan senam massal yang akan dilaksanakan hari Rabu pagi di di Kelurahan Pelabuhan Ratu. Termasuk bazar murah UMKM akan dilaksanakan di Kelurahan Pelabuhan Ratu. Selain di luar kegiatan pesta rakyat yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 17. Oke. Kalau pesta rakyat itu memang tidak ada subsidi untuk harga, itu betul-betul dari warga oleh warga untuk warga. Kalau untuk bazar murah ini dalam rangka menekan inflasi, ada program dari pemerintah dan alhamdulillah dilaksanakan di Kecamatan Pelabuhan Ratu, sehingga kemudian operasi pasar ini bisa kita laksanakan sehingga harga tetap standar. Betul. Nah, salah satu teknik untuk mengurangi inflasi itu adalah dengan operasi pasar. Operasi pasar yang kemudian kita sebut dengan bazar murah begitu, sehingga masyarakat ada pilihan yang tadinya harga terkekang tinggi itu kemudian bisa berkurang begitu menghadapi kemarin pasca Muharram, menghadapi 17-an begitu. Terus apa lagi ya? Misalnya kita juga akan melaksanakan kegiatan gerak jalan yang insya Allah juga akan dilaksanakan oleh semua komponen yang ada. Sehingga kalau nanti hari tanggal 17 kita masyarakat tumpah ke jalan, agak sedikit macet. Mohon maaf juga nanti tanggal 17-nya juga ada kegiatan gerak jalan. Oke, waduh. Kalau tahun lalu nih, mohon izin. Tahun lalu kan kita ada kegiatan pawai ya. Betul. Tanggal 17-nya. Maka kita akan pindahkan nanti di tanggal 10 September tuh pawai. 10 September. Oke. Kemeriahan tetap akan berjalan. Bismillah. Waduh, luar biasa. Ini, ayo kita ke Kelurahan Tengah 10 nanti ya. Waduh. Kebetulan saya juga warga Kecamatan Palabuhan, jadi pasti ke sana. Tapi harus senam dulu. Kudu ngesang geula beuh teh sebalaja, mun teu ngesang moal bersedia untuk memeriksakan diri
kesehatan, atau mungkin juga bila memenuhi ketentuan sekaligus juga Donor darah. Waduh, luar biasa. Akan seru sekali kayaknya Kecamatan Palabuhan, sahabat RCL, termasuk juga dengan persiapan di tingkat kecamatan sendiri yang memang barusan sudah Pak Camat sebutkan, bahkan juga untuk persiapan di tingkat kabupaten. Kita akan bahas lebih dalam dan juga akan ngobrol lebih jauh setelah yang satu ini, tetap di RCL Podcast. Ya, sahabat RCL, masih di RCL Podcast bersama saya SK Perdana, dan juga masih ada narasumber kita, Bapak Camat Palabuhan Ratu, Bapak Dr. Pradas Haji Ali Iskandar MH. Dalam persiapan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153, Kecamatan Palabuhan Ratu baik secara kewilayahan ataupun juga secara utuh sebagai Kabupaten Sukabumi sudah siap untuk menjelang atau menghadapi kegiatan besar dan akbar Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Mulai dari tanggal 9 Agustus ya Pak ya. Ada bazar murah, kemudian senam pagi, kemudian juga ada donor darah yang akan dilaksanakan di kantor Kelurahan Palabuhan Ratu. Kemudian tanggal 17 Agustusnya, selain juga memang ada upacara peringatan Hari 17 Agustus, juga akan ada tumpeng akbar. Di mana akan ada 200 estimasi 250 tumpeng yang akan ada di alun-alun Palabuhan. Tah sok anak piring di bumi dong ke alun-alun. Sekaligus pentas anak-anak pendidikan anak usia dini. Pentas pesta anak PAUD ya, se-Kecamatan Palabuhan. Wow, kemudian juga akan ada bersih Sungai Cipalabuhan di tanggal 18 Agustus. Besok harinya. Wow. Jumat bersih Ya, berkaitan dengan hari Jumat akan ada jumsih, yaitu adalah bersih Sungai Cipalabuhan. Semua warga khususnya Kecamatan Palabuhan diharuskan ikut ya Pak ya. Terutama yang berada di yang di hamparan sungai. Betul, yang ada di bantaran sungai. Kira khusus itu eta ka wilayahnya Lila gitunya Pak ya. Bersih supaya aya deui banjir jadi. Nah, itu. Kemudian juga di tanggal 19-nya akan ada gerak jalan yang akan dilaksanakan dari mulai alun-alun Palabuhan Ratu dan akan finish di Pasar Palabuhan Ratu. Door prize-nya ya, soal Pak Camat HD cenah. Ti abdi mah bios. Insyaallah. Pak, kalau kita ini kan untuk apa? Kegiatan kewilayahan. Betul. Kalau yang memang berkaitan dengan tingkat kabupaten, Kecamatan Palabuhan selaku bisa dibilang tuan rumah mungkin Pak ya, karena memang sentrumnya sendiri, kemudian juga ibu kotanya di Palabuhan. Ini seperti apa kesiapan dan juga apa yang diberikan oleh Kecamatan Palabuhan Ratu sebagai tuan rumah untuk Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang melingkup sebesar 47 kecamatan. Ya, dalam setiap aktivitas penampilan tentu ada dua hal yang harus disiapkan. Pertama adalah yang bersifat supply itu atraksi. Betul. Apa yang kemudian akan disuguhkan. Dan kemudian amenitas, sarana penunjangnya seperti apa. Tapi juga harus dikaitkan dengan faktor demand. Demand itu bagaimana kemudian tren pasar, tren masyarakat berkaitan dengan penampilan tadi, atau kemudian aktivitas kegiatan hiburan tadi. Dan selain itu adalah berkaitan dengan kepedulian masyarakat lokal. Tentu kami bergerak di itu. Pertama adalah infrastruktur yang bisa kami support, kita siapkan. Yang kedua adalah pengikliman, pensubliman warga masyarakat sekitar sehingga kemudian bisa turut berpartisipasi menjadi tuan rumah Nusomea Hadeka Sema yang kemudian juga bisa mensupport, mendukung kegiatan tadi sehingga tamu-tamu yang datang juga semakin menyenangkan dan warga masyarakat bisa turut terlibat di dalamnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di event kabupaten. Kalau event kecamatan tentu kita menjadi penyelenggara, penggagas dan menjadi peserta juga. Ini sudah disebutkan oleh Kang Aska begitu, sehingga kegiatannya bisa berjalan secara baik begitu. Memang ada keunikan, mohon izin kalau di kecamatan lain mungkin kegiatan upacara itu menjadi atau mungkin hari jadi juga menjadi kegiatan terpisah tersendiri. Mereka menjadi pelaku. Tapi karena memang pusat kegiatannya diselenggarakan di Palabuhan Ratu, maka kita tidak boleh menyelenggarakan terpisah. Kita harus bersatu padu. Betul. Ini keunikannya, maka kemudian terkolaborasi dan tentu saja juga harus dipastikan bahwa kita bisa mensukseskan kegiatan tadi begitu. Kalau kegiatan yang diselenggarakan di kitanya sendiri, tentu juga mengambil waktu yang terpisah dari yang sudah ditetapkan sebagai sebuah agenda di tingkat kabupaten. Insya Allah tidak akan mengurangi kemeriahan, bahkan kemudian kita mendapatkan double track keuntungan begitu.
berpartisipasi dan kemudian menyelenggarakan secara mandiri. Betul. Wah, luar biasa. Karena memang juga berkaitan dengan Hari Jadi Kabupaten ke-153 ini kan temanya adalah berbakti untuk Sukabumi, berkarya untuk masyarakat. Berarti memang harus sangat besar peran serta masyarakat ya Pak ya. Sedikit tuh saya pengen tanya untuk masyarakat Kecamatan Palabuhan, Bapak selaku camatnya memang mungkin ada sedikit intervensi kepada masyarakat. Apa yang dilakukan agar masyarakat terlibat serta karena hari jadi Kabupaten Sukabumi itu bukan hari jadinya Pak Bupati, bukan hari jadinya para camat, bukan hari jadinya para kepala dinas, tapi hari jadi kita semua. Betul. Apa yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Palabuhan itu terhadap masyarakat Kecamatan Palabuhan selaku tuan rumah nu bakal hari SMA itu? Ya, berbakti untuk Sukabumi, berkarya untuk masyarakat itu tentu tidak bisa tidak melibatkan keluarga masyarakat. Betul. Masyarakat pertama harus diinisiasi. Masyarakat juga tentu juga harus diedukasi. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi. Nah, oleh karena itu memang keterlibatan banyak pihak termasuk kesiapan kita untuk membuka diri menjadi salah satu prasyarat. Sehingga di berbagai macam kesempatan kita pun kemudian membangun silaturahmi komunikasi. Bahkan kemudian mendengarkan apa yang sebaiknya bisa kita lakukan bersama-sama. Sehingga kegiatan yang kita gagas nyata memberikan kemanfaatan. Saya ingin memastikan bismillah begitu sebagai sebuah aktivitas sosial, kegiatan apapun akan abadi menjadi sebuah kebaikan apabila memberikan nilai kemanfaatan buat warga masyarakat. Nah, ini yang kita terus dorong agar setiap aktivitas yang akan kita lakukan ada dampak manfaatnya buat masyarakat. Apalagi tema kita tahun ini berbakti untuk Sukabumi sebagai sebuah daerah yang harus kita jaga kehormatannya, tapi di sisi lain pun kita harus berbakti buat masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya. Memang agak bingung ya Pak ya, ketika Kecamatan Pelabuhan selaku tuan rumah kalau bisa ya bahasanya mungkin ketika kita bikin acara sendiri juga nggak mungkin bisa ya karena memang acaranya hari jadinya di sini gitu ya Pak. Waduh. Memang ini uniknya begitu. Oleh karena itu memang kita harus mencari celah agar aktivitas itu tetap bisa dilaksanakan. Betul. Melibatkan. Tentu pelibatan di tingkat kabupaten juga sangat terbatas ya, dengan kegiatan. Makanya kita konversinya dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang tentu tidak akan mengurangi resolusi semangat masyarakat Kecamatan Palabuhan Ratu mendapatkan pengabdian dari aparat, termasuk juga memastikan mendapatkan kemanfaatan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Wah, pokoknya Kecamatan Palabuhan berarti hari ini Pak Camat ini sedang banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan, mulai berkaitan dengan selaku Wakil Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten yang hari ini akan persiapan Hari Pramuka. Siap. Selaku Camat Palabuhan yang sedang persiapan untuk hari jadi tingkat kewilayahan di Kecamatan Palabuhan, sekaligus sebagai tuan rumah dari hari jadi Kabupaten Sukabumi yang memang juga tingkat Kabupaten Sukabumi ya Pak ya. Betul. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat, yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintahan hingga masyarakat secara sipil yang memang juga hari ini sedang persiapan menuju hari besar kita semua Pak. Ya, pertama tentu mari kita dukung bersama-sama. Memuliakan Pelabuhan Ratu tentu pada sisi yang lainnya insya Allah akan memuliakan Kabupaten Sukabumi. Betul. Dan saya ingin memberikan jaminan bismillah siapapun yang memuliakan Pelabuhan Ratu yang kemudian juga berdampak memuliakan Sukabumi, insya Allah akan dimuliakan oleh Pelabuhan Ratu. Irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama begitu. Betul. Yang kedua, tentu juga kami meminta kepada semua warga masyarakat ini juga menjadi ajang informasi, ajang publikasi bahwa tanggal 10 September adalah hari jadi Kabupaten Sukabumi. Ini yang kemudian disepakati dan kemudian dituangkan dalam regulasi 10 September. Menjadi hari di mana kemudian Kabupaten Sukabumi mandiri melaksanakan aktivitas pemerintahannya terpisah dari Kabupaten Cianjur. Betul. Walaupun saat itu masih dalam penyelenggaraan kegiatan di lahan perkebunan. Tapi secara institusi itu kemudian diakui sebagai hari jadinya Kabupaten Sukabumi. Dalam hari jadi ini tentu pertama kita bersyukur alhamdulillah. Yang kedua juga meningkatkan resolusi semangat kita untuk memberikan kemanfaatan karena hidup itu harus bermanfaat. Nah, bermanfaat itu dalam aktivitas keseharian tidak bisa tidak terpisah dengan aktivitas masyarakat yang lainnya. Ada yang disebut dengan komunal, ada yang disebut dengan amal jama'i, ada yang disebut dengan kebersamaan. Dan di sanalah kenikmatan kehidupan itu akan kita rasakan.
Dan oleh karenanya dari hari jadi ini pun kami mengajak semua pihak untuk turut serta berpartisipasi dan kemudian menyampaikan aspirasi. Betul. Agar kemudian kita menjadi bagian tak terpisahkan dari warga masyarakat, karena pemerintah itu sejengkal di atas kepala, selangkah di atas warga masyarakat. Jadi kami adalah representatif dari warga masyarakat. Masyarakat pun kemudian adalah rumah besar kami. Dan keberadaan kami adalah di dalam rangka memuliakan masyarakat Palabuhan Ratu. Jadi mari kita sama-sama. Tidak bisa tidak, ini harus dilakukan bersama-sama agar kemudian persoalan itu bisa kita tuntaskan juga secara bersama-sama. Semoga Allah mudahkan, insya Allah bersama kita hadirkan kemanfaatan. Wah, luar biasa sekali sahabat RCO, perbincangan kita bersama Bapak Camat Palabuhan Ratu sekaligus Wakil Ketua atau Ketua Komisi Humas dan Kominfo Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Sukabumi. Siap. Bapak Dr. Haji Ali Iskandar MH. Bapak, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita. Siap. Sudah berbincang selama 1 jam terakhir mengenai kesiapan Hari Pramuka ke-62 dan juga persiapan Kecamatan Palabuhan Ratu menghadapi Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Bapak, semoga sukses. Semoga tetap sehat, utamanya mau Bapak ya, dengan segala kesibukan. Luar biasa, terima kasih juga kepada RCL yang menjadi penyambung lidah kepada warga masyarakat, dan kami juga mendapatkan bantuan sehingga masyarakat terpublikasi, teredukasi, dan kami tentu saja juga mendapatkan feedback tuh dari harapan keinginan masyarakat, dan itu tentu saja juga menjadi tambahan energi buat kami untuk melakukan pembenahan diri. Wah, luar biasa. biasa. Terus RCL. Amin. Berada di belakang. Siap. Sahabat RCL, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Aska Perdana undur pamit bersama kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.